Masih dalam Sehat Bersama PKU Delanggu dan saya masih bersama dengan Dr. Melotin M. SPKK. Tema kita adalah kenapa dermatitis atopik atau eksim sering kambuh. Dan pemirsa juga bisa bergabung di acara ini melalui telepon di 857-555. Baik dok, tadi kita membahas tentang makanan yang bisa menjadi pencetus khususnya pada usia bayi ya. Iya. Oke. Dan untuk faktor makanan tadi itu nanti bisa menghilang dengan sendirinya gitu ya dok ya? Berjalannya usia. Jadi karena paparannya mungkin sudah berkurang, kemudian daya tahan tubuh kita juga sudah meningkat, secara otomatis protein yang belum dikenal dengan baik oleh tubuh, maka dengan pertahanan tubuh kita yang bagus juga, lama-lama kita akan sensitifnya itu berkurang. Tetapi dia bergeser, tidak ke makanan lagi, tapi lebih ke inhalan. Inhalan adalah alergen yang bersamaan dengan udara. Jadi yang kita dapatkan di debu, bersamaan debu, kemudian lewat hirup, gitu. Maka bersin-bersin gitu ya? Iya, secara nyata sudah tidak dermatitis atopiknya di eksim kulitnya lagi, tapi lebih ke asmanya, ke itu bergeser berarti ya? Iya, atau ke rinitis tadi, bersin-bersinnya. Tapi kalau misalnya bergeser ke asmanya, ke rinitis alergika, itu dia eksimnya itu masih ada? Eksim tidak akan pernah hilang, sehingga dia sifatnya kambuh-kambuhan. Oh gitu. Namun dia akan jarang atau lama kambuhnya karena pemicunya sudah beda. Iya, tapi kalau memang berpotensi asmanya atau rinitisnya, maka berubah menjadi kambuhannya berupa bronkitis atau asma atau rinitis. Iya. Dan dia masih bisa muncul lagi ya dok ya? Bisa, eksimnya karena itu sifatnya tadi ya? kambuh-kambuhan. Nah sebetulnya dari faktor genetik ini menurunnya ke anak itu berapa persen sih dok? Jadi misalnya kalau orang tua dua-duanya itu dia sudah ada faktor genetik ya dua-duanya. Kemudian ke anaknya atau mungkin dari salah satu orang tua saja. Apakah ini nanti sama prosentasenya ke anak? Itu sebenarnya pertanyaan yang susah ya. Tapi akan saya coba menjawab. Jadi memang kita harus tahu dulu apa sih penyakit atopi. Kita sudah kenal 3 tadi ya. Dermatitis atopik, kemudian rinitis alergika, ya, yang wahing-wahing tadi, kemudian bronkitis asmatis yang sesek atau kita sebut pengek. Kalau dari kedua orang tua kita ada 1 atau lebih dari 3 penyakit tadi, maka dari kedua orang tua itu menurun ke anak 75%-nya iya, 25%-nya tidak. Kalau 1 saja dari orang tua, maka 50%-nya berpotensi pada anak. Kalau tidak ada pada kedua orang tua, tapi kita masih bisa ke vertikal, horizontal, misalnya ke tante, om, gitu, maka kita masih bisa 10 sampai 25% dikatakan. Bahkan tanpa ada background genetik, secara akuisita atau didapat, itu kita 10% masih bisa kena dermatitis atopik. Karena faktor yang lain tadi. Oke, seperti itu ternyata. Dok, sebenarnya ada nggak sih tanda seseorang itu menderita dermatitis atopik? Iya. Jadi ada suatu kriteria di mana kita akan sebut nanti ini masuk penyakit dermatitis atopik atau tidak. Nah, tandanya itu kita bagi 2, yaitu tanda khas dan tanda yang bervariasi. Jadi bisa ada, bisa tidak. Kemudian tanda khas itu ada 4, disebut. Ini bisa kita saksikan dok seperti ini. Ini tanda yang kita sebut tadi ruam susu atau bercak merah meruntus yang ada di kedua pipi, di mana biasanya pada orang tua kita sering salah dengan konsep belepotannya ASI ketika minum. Sementara tidak, karena protein tadi dia akan menempati area di mana pada bayi itu daerah khas yang disukai oleh protein tadi adalah di daerah kedua pipi. Sehingga dia karena asupan susu telur itu tadi yang lewat ASI, bukan karena kontak atau belepotannya. Berarti pendapat seperti itu keliru ya? Iya, jadi tapi kalau misalnya bayi itu sudah membawa faktor genetik tidak berpengaruh dengan belepotannya ASI itu? Tidak, karena ASInya tadi yang diisap, dia mengandung protein yang didapat dari ibunya, dan itu memicu eksim, di mana kita tahu lokasi eksim pada bayi pada kedua pipi. Kemudian kita bergeser pada fase anak, dia sudah di daerah lipatan. Jadi lipatan siku, kemudian belakang lutut, itu daerah di situ yang wujudnya merah, meruntusan, gatal, dan di situ tampak bekas garukan yang nyata. Jadi tadi sudah bergeser lokasinya. Betul. Kemudian semakin dewasa lagi nanti kita akan tampak pada belakang
lutut yang nyata ini, kemudian dilipat siku, kemudian di belakang leher itu juga secara nyata, dan lebih dominan pada garukan karena kita sudah sekuat tenaga kalau garuk. Iya. Ya, dibanding pada fase bayi atau anak. Jadi di sini nampak sekali adanya luka hanya seperti garukan. Kemudian nanti ada tanda lain, misalnya seseorang itu kemudahan untuk terjadi buras atau kita sebut pityriasis alba. Jadi di pipi itu akan nampak bercak-bercak putih yang samar nampaknya. Ini lain dengan panu ya, Dok? Jadi bukan panu, tapi itu kita sebut sebagai buras. Gitu ya. Itu tanda atau minor, tanda kecil dari kita mempunyai dermatitis atopik. Ya, jadi kalau tanda lain nanti kita akan dapatkan misalnya di kelopak mata itu kemudahan terjadi kerut, kemudian mata cenderung cekung, kemudian warnanya gelap. Nah ini nampak cheilitis. Cheilitis adalah eksem yang dia mengikuti sekitar bibir. Biasanya pada anak kalau pada kondisi cemas, takut, pemalu, maka dia suka menggigit bibirnya. Nah maka eksemnya ada sebatas pada sekitar bibir. Maka ini yang disebut cheilitis. Ini lain dengan bibir kering pecah-pecah ya, Dok ya? Iya, kalau kering dia tidak sampai menebal, kemudian mengering, kemudian kadang di situ ada pengelupasan kulitnya. Ini juga timbul rasa gatal pada bibirnya? Sangat gatal, sangat gatal. Ya. Jadi ini eksim yang tanda minor, ya selain di daerah utama tadi, dia di sekitar bibir. Kemudian ada tanda lain, nanti kita akan nampak berikutnya. Ini tanda kulit yang sangat kering, karena tadi lapisan, gitu ya? Lapisan lemak tadi sangat tipis sekali, sehingga kemampuan untuk mengikat air, mempertahankan kelembapan hampir tidak ada. Sehingga seperti susunan genteng yang sangat kering ya. Betul. Ini rasanya pedih nggak, Dok? Sampai kayak gini? Perih, kemudian panas, dengan sedikit garukan saja pasti dia terjadi luka. Maka kemudahan infeksi akan muncul. Ini sirosis, jadi kulit yang sangat kering. Kemudian tanda lain nanti kita akan nampak di garis telapak pada telapak tangan itu akan terlihat menghitam dalam. Kemudian di sekitar jari atau telapak tangan hingga punggung kanan ya akan terjadi kulit yang mengering, yang sesekali didapatkan tanda merah, bengkak dan mengelupas. Ini bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan ya? Bisa, sama. Yang kita sebut hiperlinearis palmaris. Jadi ini tanda minor juga. Jadi kalau misalnya kita bercakap-cakap nih, saya lihat dari mulai matanya, dari tangannya, dari kulitnya tadi, maka saya bisa menebak ini ada kondisi atopiknya atau tidak. Iya, karena ada tanda minor ini. Kemudian mungkin nanti akan nampak, nah ini yang kita sebutkan tadi, mata cekung yang kita sebut keratokonus, kemudian terjadi lipat di kelopak mata bagian bawah dan warna menghitam atau kita sebut mata panda. Jadi kalau kita capek, kurang tidur, lembur malam, maka paginya nampak kedua mata menghitam. Mata panda itu ternyata juga tanda minor ya dari eksem ini sendiri. Kemudian tanda lain, ini mata sering merah nerocos, kemudian yang kita sebut konjungtivitis berulang. Jadi kayak berair gitu ya, Dok? Ya, kayak mata merah ya, mata merah yang ditandai berair dan berulang. Misalnya ada rasa gatal juga? Pedih gatal. Sehingga misalnya seseorang bepergian tanpa kacamata, tanpa helm yang berkaca, sudah bisa dipastikan pasti dia akan sering ucek mata. Iya, ini merupakan tanda dari minor adanya eksem tadi. Ya, sudah habis nampaknya gambar yang ada di layar. Iya, Dok, itu sebetulnya untuk sampai menjadi separah itu perlu berapa waktu lama sih? Pengobatannya? Bukan, sampai terjadinya? Mungkin, iya, terjadinya. Jadi sangat bergantung pada kita memperhatikan siklus garuk gatal tadi. Kita jadi sudah kondisi yang ada memacu kulit itu kering. Kering kita pengen menggaruk. Nah kekuatan kita mau menahan atau mau mengikuti garukan. Semakin kita ikuti maka kejadian semakin memberat. Ya. Tapi menular nggak ke orang lain? Penyakit ini tidak menular tapi menurun. Menurun ya? Menurun. Jadi kalau misalnya dengan teman yang teman itu dia tidak punya faktor genetik juga tidak akan terjadi. Jadi kita bedakan mana yang menurun, mana yang menular. Ya. Saya ngeri ya tadi melihat sampai pemirsa juga menyaksikan tadi bagaimana kita melihat ketika kaki itu sampai kulitnya kering bersisik seperti itu, kemudian kita juga melihat
merah-merah gatal di, kenapa di lipatan-lipatan seperti itu munculnya dok? Seringnya kenapa ya? Jadi penyakit kulit itu unik saya bilang. Uniknya itu ada penyakit ABC yang hampir mirip, tapi justru dari kemiripan itu dia mempunyai satu pembeda, yaitu lokasi. Nah, dengan lokasi itu maka kita akan pilih bahwa ini penyakit atopi karena dia menyukai di daerah lipatan. Gitu. Kemungkinan yang terjadi adalah kulitnya tipis, sudah tipis maka lemak yang tadi menipis semakin nyata, sehingga di situ garukan sedikit saja semakin membuat kerusakan kulit. Oke. Pemirsa, pasti Anda juga ingin tahu bagaimana mengobati keluhan penyakit ini, dan Anda mungkin juga ingin bertanya langsung, nanti bisa telepon di 0271 857 555. Tetapi sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini.